Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam ibadah Renungan Pagi HKBP Resort Batam. Untuk memulai ibadah, marilah kita bernyanyi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap kesempatan dan waktu yang boleh kami pakai di pagi hari yang baik ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini ialah yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 4. Matius pasal 5 ayat 4 saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sekali lagi saya bacakan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti biasanya kebahagiaan itu datang. Biasanya kita akan berbahagia, merasakan senang, sukacita ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, apa yang kita dambakan terwujud. Contohnya, misalnya kita bisa mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika lulus sekolah dengan nilai yang baik, ketika masuk ke universitas dengan nilai yang baik, masuk ke universitas yang kita inginkan, yang kita dambakan selama ini. Bahkan mungkin kita akan berbahagia ketika kelahiran seorang anak atau cucu hadir di tengah-tengah keluarga. Itu adalah hal yang manusiawi yang sering kita rasakan. Kita akan sangat berbahagia. Namun Tuhan Yesus justru berkata lain. Dia berkata bahwa kebahagiaan itu tidak hanya dapat dirasakan pada saat bersukacita, tetapi juga pada saat berduka cita kita harus berbahagia. Ini merupakan suatu hal yang kontradiktif, karena pada umumnya orang yang sedang berduka cita pasti dia akan bersedih, pasti dia akan menangis. Dia akan berduka, mengalami duka itu, ada pilu, tangisan di dalam dirinya. Secara manusiawi itu adalah hal yang wajar kita rasakan. Tetapi Yesus mengatakan pada saat ini, berbahagialah orang yang berduka cita. Ini perhatiannya, tujuannya,
ialah kepada mereka yang sedang bergumul dalam dosa. Benar, Yesus berempati, Yesus bersimpati kepada mereka yang mengalami kedukaan ketika ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Bahkan ketika kita lihat Yesus sendiri menangis ketika kematian Lazarus. Yesus sendiri berduka. Tetapi duka yang dimaksud di sini ialah kepada dosa yang diperbuat oleh diri sendiri. Maka Allah mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Orang yang berduka atas dosanya. Dia melakukan perbuatan dosa, kemudian dia merenungkannya, dia menunjukkan kesadaran dan penyesalan akan dosanya, maka dia akan dihibur. Dalam penyesalan, kita boleh datang kepada Yesus. Maka disitulah kita tinggalkan beban kita dan Yesus akan memberikan kelegaan bagi kita. Jadi berbahagialah orang yang berduka cita karena dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajak kita untuk berbahagia. Berbahagia orang yang berduka cita karena dia merenungkan perbuatan dosanya, menyesali perbuatan dosanya, dan dia ingin kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan penghiburan. Di situ akan ada pengampunan. Berduka cita di sini mencakup pada penyesalan dan pertobatan. Meninggalkan hidup dalam dosa karena pelanggaran terhadap perintah Allah. Ibarat seperti orang yang dibebaskan dari hutang, dia akan bersuka cita. Seperti orang yang dibebaskan dari penjara, dia akan bersuka cita. Dan seperti kita yang sudah ditebus oleh Allah melalui kematiannya di kayu salib, maka kita perlu untuk bersuka cita karena Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita. Berbahagialah akan hidupmu yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk boleh merenungi perbuatan dosa-dosa yang kami perbuat. Kami berduka ya Bapa atas perbuatan dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Kami mau mengalami pertobatan itu ya Bapa. Kiranya Engkau yang menolong kami, menopang kami, memampukan kehidupan kami ya Bapa. Supaya kami boleh bersuka cita untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, pada pagi hari ini kami ingin melanjutkan aktivitas kami, pekerjaan kami. Kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan dan juga kepintaran supaya kami boleh tetap kuat, kami boleh berhikmat yang daripada Engkau dalam melakukan tugas aktivitas dalam pekerjaan yang akan kami lakukan. Ampuni kami Tuhan untuk kesalahan dan dosa yang kami perbuat, supaya kami layak sebagai anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.